Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Minta Putri dari kelas 11 IPS 2 dengan nomor absen 2. Di sini saya akan menceritakan tentang pemikiran dan peristiwa penting di Eropa, yaitu Renaissance sendiri memiliki arti suatu periode dalam sejarah Eropa yang dimulai pada abad ke-14 dan mencapai puncaknya pada abad ke-15 sampai 16. Renaissance berasal dari bahasa Prancis dengan terdiri dari cre sebagai kembali dan naik artinya lahir. Selanjutnya adalah karakteristik dari Renaissance. Yang pertama adalah manusia dijadikan sebagai pusat kehidupan atau biasa disebut sebagai antroposentris. Yang kedua adalah manusia di zaman Renaissance cenderung mengejar duniawi, jadi bisa disebut sebagai hedonisme. Yang ketiga, masyarakat di Renaissance sudah mulai menghargai akal pikiran manusia, yang artinya pada masa Renaissance manusia diperbolehkan memiliki kebebasan berpikir dalam bidang sains. Dan yang keempat ada pada seni di Renaissance boleh menempatkan manusia sebagai objek karya seni secara bebas. Nah, dari karakteristik tersebut, nilai penting ada pada manusia atau human pada bahasa Inggris. Jadi, tak heran maka pada masa Renaissance biasa juga disebut sebagai kemunculan humanisme. Selanjutnya ada faktor penyebab Renaissance. Faktor penyebab Renaissance sendiri dapat dilihat pada kondisi bangsa Eropa beberapa tahun yang lalu pada abad pertengahan, yaitu yang pertama, adanya kontak dari dunia timur. Dunia timur ini yang dimaksud adalah Asia Kecil yang sekarang sudah menjadi Turki. Yang kedua adalah munculnya bangsa-bangsa agresif. Ketiga adalah orang-orang masyarakat Renaissance mulai bertanya-tanya tentang dogma gereja. Dogma sendiri berarti peraturan. Yang keempat adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki pada tahun 1453. Selanjutnya ada pengaruh. Ini dibagi menjadi dua, yaitu jadi tiga. Pengaruh di bidang sosial, pengaruh di bidang ekonomi, dan pengaruh pada Indonesianya sendiri. Jadi yang pertama, pengaruh di bidang sosial. Yang pertama adalah terbentuknya fondasi pemikiran humanisme, kebebasan individu dan kebebasan berpikir. Yang kedua adalah dominasi gereja Katolik sedikit demi sedikit berkurang. Yang ketiga, mulai menguatkan peran negara walaupun gereja masih tetap lebih kuat. Yang keempat adalah tumbuhnya seni di Eropa yang masih bisa dinikmati sampai sekarang. Contohnya ada lukisan Mona Lisa yang dibuat oleh Leonardo da Vinci pada tahun 1503. Untuk di bidang ekonomi, pengaruhnya adalah munculnya merkantilisme. Dan yang terakhir ada dampak atau pengaruh Renaissance bagi Indonesia adalah terhapusnya dominasi gereja yang menonjol, berkembangnya ilmu pendidikan dan pengetahuan, memiliki kebebasan berpikir dan berpendapat, dan membuat manusia tidak dikendalikan oleh gereja. Segitu dulu video dari saya. Maaf apabila memiliki banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.